Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati. Apa kabarnya hari ini? Sudah pasti sehat kan? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Anissa Insan Mulia. Saya bersekolah di SDN 03 Matese. Kali ini saya akan bertutur yang pastinya seru. Cerita ini diambil dari buku cerita rakyat Karanganyar, karangan Daniel Agus Marianto dan Yustianing Raharjanti. Buku ini diterbitkan oleh PT Grasindo. Cerita yang akan saya bawakan berjudul Asal Mula Sabta Tirta Pablengan. Konon di tanah Jawa ada sebuah kerajaan yang bernama Medang Kamulan yang diperintah Aji Saka. Suatu hari, rakyat di Medang Kamulan, terutama yang ada di pesisir laut selatan, diserang oleh seekor buaya putih raksasa. Buaya ini adalah jelmaan Prabu Dewata Cengkar yang telah dikalahkan oleh Aji Saka. Melihat keadaan ini, Aji Saka memerintahkan Patih untuk mengungsikan sementara waktu penduduk di pesisir laut selatan. Raja pergi ke sebuah bukit untuk memohon pertolongan yang maha kuasa. Akhirnya, permohonan Aji Saka pun dikabulkan oleh yang maha kuasa. Samar-samar, Aji Saka mendengar suara gaib. Berjalanlah terus ke arah selatan. Di suatu desa, kau akan bertemu dengan wanita desa. Dialah yang akan menjadi pertanda datangnya pertolongan. Setelah mendengar suara gaib itu, Aji Saka terus berjalan ke arah selatan. Sesampainya dia di sebuah desa, karena merasa sangat haus, Aji Saka menghampiri sebuah rumah. Pemilik rumah tersebut sedang menumbuk padi. Biung, bolehkah aku meminta air sedikit saja? Aku merasa sangat haus, Biung. Perempuan desa yang baik hati itu segera mengambilkan Aji Saka segayung air. Saat menunggu perempuan desa itu mengambilkan air untuk Aji Saka, keringat Aji Saka akan mengalir begitu deras di atas tanah. Setelah berterima kasih, Aji Saka pun melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, sepeninggalnya Aji Saka, terjadi sesuatu yang ajaib. Keringat Aji Saka yang mengalir di atas tanah tadi tidaklah kering. Keringat tersebut diminum oleh ayam jago milik perempuan desa tadi. Keesokan harinya, ayam jago milik perempuan desa tadi pun bertelur. Setelah 3 minggu dierami ayam betina, telur-telur itu pun menetas. Alangkah kaget perempuan desa itu, karena yang menetas bukan anak ayam, melainkan seekor naga. Dan telur yang lainnya berubah menjadi emas. Melihat perempuan desa yang ketakutan itu, sang naga pun menjelaskan bahwa dia adalah anak Aji Saka, Raja Medang Kamulan. Jadi engkau berasal dari keringat si pengembara itu? Sang naga pun menjawab, benar, Biung. Di mana ayahku sekarang, Biung? Perempuan desa itu pun menjelaskan bahwa ayahnya telah pergi melanjutkan perjalanannya. Mendengar hal tersebut, Aji Saka pamit untuk menyusul ayahnya. Tak lupa, Aji Saka menyerahkan telur-telur yang sudah berubah menjadi emas tadi sebagai bentuk terima kasih. Singkat cerita, bertemulah sang naga dengan ayahnya, Prabu Aji Saka. Setelah mendengar asal-usul sang naga, sang raja pun berkata, aku akan mengakuimu sebagai anakku, tetapi ada syaratnya. Tunjukkan dulu dharma baktimu kepada kerajaan Medang Kamulan. Sang naga pun menyanggupi syarat tersebut dan berjanji akan membunuh buaya putih yang diceritakan oleh ayahnya.
Dengan diiringi pasukan medang Kamulan, naga berangkat ke laut selatan untuk membunuh buaya putih tersebut. Setelah terjadi pertarungan yang sengit, akhirnya laut kembali tenang. Prajurit kembali ke kerajaan dengan membawa berita bahwa kedua makhluk ganas telah tewas. Sayang sekali, mereka salah. Naga masih hidup dengan penuh luka dan menjadi linglung. Dalam keadaan linglung, naga berusaha kembali ke kerajaan dengan cara menyusup ke dalam tanah agar bisa cepat sampai ke kerajaan. Namun, naga tersesat menyubul di atas tanah yang bukan daerah Medang Kamulan, melainkan naga tersesat di daerah Matese, lereng Gunung Lawu. Tempat keluarnya naga linglung tersebut kemudian dijadikan 7 sumber mata air dengan beraneka rasa dan bernama Saptatirta Pablengan. Nah, teman-teman, itu tadi cerita tentang asal mula Saptatirta Pablengan. Kira-kira pesan moral apa ya yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Ya, jangan pernah hilang keyakinan kepada Yang Maha Kuasa. Lakukanlah kebaikan dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Pada hakikatnya, setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Cerita ini juga mengajarkan kita untuk patuh dan berbakti kepada orang tua kita. Untuk teman-teman dan Dewan Juri, semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.